Bidadari cantik ini sedang mandi sendirian di dalam hutan. Dia tidak menyadari ada seorang pria kekar yang mengintipnya dari kejauhan. Setelah bidadari cantik itu mandi, dia pun langsung beranjak naik, guys. Gadis bernama Naimali itu juga memandikan sebuah lingga yang ada di pinggiran sungai. Betapa kagetnya dia ketika mas-mas hitam berewokan tinggi sudah berada di belakangnya. Naimali jelas saja panik saat itu. Apalagi Tina yang berewokan langsung memeluk Naimali. Karena jengkel dengan Tina yang main peluk saja, Naimali pun langsung mengacungkan pedangnya ke arah Tina. Tapi Tina cuma pelangak-pelongo karena takjub dengan kecantikannya Naimali. Naimali mengancam akan menghabisi Tina yang sudah kurang ajar itu. Namun lagi-lagi Tina hanya diam membeku menatap Naimali yang cantik itu. Ya sudah deh, Naimali pun langsung cus ninggali Tina yang berdiri mematung. Pas Artal temennya Tina sampai di sana, baru deh Tina sadar. Dia bilang ke Artal kalau dia itu baru saja melihat bidadari cantik yang bodinya kayak gitar Spanyol. Artal jelas saja tidak percaya. Mana ada cewek cantik di tengah hutan antara beranta kayak gini, ujar Artal. Di sisi lain kita diperlihatkan sebuah desa yang kedatangan guru Jipilaka dan guru Jikilala. Mereka hendak bertemu dengan Ratu Panangga, pengusaha di desa itu. Diceritakan kalau mereka itu bertugas menyebarkan agama ke dalam hutan. Tidak lama berselang, Naimali pun pulang. Dia juga langsung diperkenalkan dengan guru Jipilaka dan Jipilala. Tapi pas melihat tanda di tubuhnya si Naimali, Ratu Panangga yang merupakan ibu dari si Naimali sangat marah. Dia tahu kalau Naimali itu pasti pergi ke dalam hutan untuk berdoa seorang diri. Panangga itu sudah mewanti-wanti Naimali untuk tidak pergi ke hutan sendirian karena banyak hewan buas di sana. Namun Naimali yang sangat terobsesi dengan Dewa Sipa tidak mau mendengarkannya. Dia yakin Dewa Sipa akan menjaganya dari segala bahaya. Nah, pas mau cabut, Naimali bertanya kepada kedua guru ini. Dia punya cita-cita untuk berdoa ke tanah suci Payulinggam. Tapi dua guru ini malah menyebut si Naimali sebagai cewek gila. Karena Payulinggam itu sangat suci, hanya pendeta tinggi yang boleh menginjakan kakinya di sana. Secara tempat itu juga dijaga ketat oleh suku Barnekas yang dipimpin langsung oleh petapa suci Mahadepa Sastri. Orang-orang menyebutnya sebagai reinkarnasi dari Dewa Sipa itu sendiri. Semua orang duduk dan memujanya. Orang biasa tidak akan bisa melihat Linggayoni Payulinggam. Beberapa hari kemudian diperlihatkan ada satu pasukan berkuda yang memasuki daerah hutan. Di tengah jalan pasukan itu bertemu dengan si Tina. Mereka bertanya kemana arah Payulinggam. Karena tidak menganggap tempat itu sebagai tanah suci, Tina pun menunjukkan arah Payulinggam dengan seenak udelnya saja, guys. Lalu di tengah hutan pasukan itu bertemu dengan 4 mbak-mbak gendal-gendul. Kapten pasukan itu yang bernama Mali berkata kalau mereka haus dan pengen minum susu. Tapi ngeheknya lagi, Mali itu tidak ingin susu dari dalam gentong, tapi dia pengen mimik susu langsung dari sumbernya. Lalu bagaimana kisah ini selengkapnya? Saksikan next part.